Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Konflik lahan akibat kericuhan warga dengan PT Toba Pulp Lestari. Polisi tangkap buronan begal dan seorang penada sepeda motor. Pesawat jenis amfibi kini bisa mendarat di perairan Danau Toba. Ya, pencuri becak motor yang beraksi di Kecamatan Medan Timur, Medan ditangkap polisi. Uang dari hasil menjual barang curian digunakan tersangka untuk membeli sabu-sabu. Justin Samosir, pencuri becak motor, dihadirkan di Polsek Medan Timur. Ia ditangkap di pinggir rel kereta di Kecamatan Medan Denai pada 19 September lalu. Justin mencuri becak motor milik korban yang terparkir di kawasan Gelugur Darat 1, Medan Timur. Ia beraksi bersama rekannya merusak kontak becak motor dengan kunci T. Becak motor lalu dijual seharga 1,2 juta rupiah. Uang hasil curian lalu dibelikan sabu-sabu. Polisi masih mengejar rekan Justin yang membantunya melakukan pencurian. Korban sedang beraktivitas ke pajak simpang Bukit Barisan, berpapasan dengan Krakatau, memarkirkan sepeda motornya. Kemudian tersangka J. Samosir ini langsung melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T. Pasti dia punya teman, namun temannya kita masih lakukan penyelidikan di mana keberadaannya, dan kita akan upayakan untuk melakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, tersangka yang merupakan residivis yang sudah melakukan 4 kali pencurian motor ini terancam 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, polisi menggerebek salah satu rumah warga di Kecamatan Tebing Syah Bandar sedang berdagai. Dari hasil penggerebekan itu, polisi menemukan sabu-sabu seberat 52 gram. Berkat informasi warga, bandar sabu-sabu yang tinggal di Desa Binjai, Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai ditangkap polisi. Polisi menggerebek rumah tersangka dan menemukan sabu-sabu seberat 52,2 gram yang disimpan di dalam tas. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pengembangan kasus. Personel Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi telah berhasil menangkap pengedar narkotika jenis sabu atas nama Iqbal. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 52,39 gram. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Ya, sejumlah ruas jalan protokol di Medan terendam air menyusul tingginya intensitas hujan. Beberapa kendaraan yang nekat melintas mati mesin atau mogok. Hujan deras yang mengguyur kota Medan pada Senin malam menyebabkan beberapa ruas jalan protokol terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Pasar 1 Ring Road, Medan Selayang. Tingginya air yang mencapai 80 cm membuat beberapa kendaraan yang nekat menerobos banjir mati mesin. Banjir juga sempat menimbulkan kemacetan. Pengemudi ojol yang hendak mengantarkan pesanan pelanggan menjadi salah satu korban kendaraan yang mogok. Waktu berusaha untuk melintasi banjir tadi mogok ya? Iya Pak, sempat mati masuk dalam baru dan samping tadi. Kira-kira semana tadi tinggi airnya? Pinggang. Sepinggang ya? Selain hujan deras, banjir diperparah karena drainase tidak berfungsi dengan baik. Sedikitnya 7 ruas jalan protokol dan nasional di pusat kota Medan yang terdampak banjir kembali normal beberapa jam setelah hujan mereda. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Ya, 200 lebih abang becak di kota Sibolga terparkir berjejer tertib. Sang pengemudi rupanya bergembira dapat beras 5 kg gratis.
Ratusan abang becak kota Sibolga berjejer di depan kantor DPD Golkar Sibolga di Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota. Tenang, bukan ada demo besar-besaran. Mereka datang untuk menerima paket sembako. Menyongsong hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Sibolga membagikan ratusan pangan beras. Ada sebanyak 260 sak beras berukuran 5 kg yang dibagikan pada abang becak motor sekota Sibolga. Bantuan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat kota Sibolga mengingat harga pangan saat ini semakin tinggi yang dinilai memberikan beban berat bagi perekonomian masyarakat. Ini adalah 260 dan setiap kegiatan pasti kami membagi sembako termasuk kepada awak media, media cetak maupun elektronik. Ya, artinya juga kita melihat kondisi pasar yang saat ini harga beras naik dan Partai Golkar sambil ulang tahun sambil berbagi untuk masyarakat Kota Sibolga. Ini dalam menyambut ulang tahun Golkar yang ke-61, kita daerah Bang Becak diundang, kan? Rencana tadinya mau diberikan berupa paket sembako. Alhamdulillah, kita selaku Abang Becak berterima kasih kepada Partai Golkar yang telah menyentuh hati rakyat untuk memberikan bantuannya. Kami tidak menilai dari segi besarnya, namun itulah keikhlasan. Dalam menyongsong hari ulang tahun Partai Golkar akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dan aksi sosial. Rizky Ramadan melaporkan dari Kota Sibolga. Ya, ada 2 pesawat jenis amfibi mendarat di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir. Nah, nantinya transportasi air ini akan dongkrang pariwisata di sana. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Pesawat amfibi mendarat di Danau Toba. Wah, seru mungkin ya kalau kita jadi penumpang di dalamnya. Uji coba ini bagian dari wacana menghadirkan transportasi udara untuk kunjungan wisata ke Pulau Samosir. Uji coba pesawat amfibi langsung membawa Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Ia didampingi Vandigo Gultom, Bupati Samosir. Pesawat berhenti tepat di pinggir dermaga Mariana Hotel Samosir. Tadi memang masih demo flight, test flight, dan nanti setelah izin-izin semua nanti beres di Kementerian Perhubungan, karena walaupun di air tapi mendaratnya nggak boleh sembarangan. Jadi nanti akan kita tunggu izin-izin berikutnya. Ya tentu kita berharap semakin banyak akses yang bisa digunakan masyarakat ke Danau Toba, tentunya akan makin banyak yang datang. Nah, ini salah satu akses yang opsional yang kita buat. Uji coba transportasi udara dengan pesawat amfibi ini berpenumpang 11 orang. Program kegiatan ini merupakan anggaran dari Kementerian Perhubungan untuk mendongkrak pariwisata super prioritas Danau Toba. Saat ini masih tahap uji coba, mulai Bandara Silangit, Tapanuli Utara ke dermaga Hotel Mariana Samosir. Namun rencana selanjutnya dari Bandara Kuala Namu dan Bandara Malaysia. Izin dan administrasi penerbangan masih tahap pengurusan. Diharapkan tahun 2026 dapat beroperasi di Kabupaten Samosir. Ditunggu ya. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.